Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Grand Depok City, sektor Azalea Blok W3 nomor 17. Dan di episode Kisi-Kisi kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk meliput usaha yang dimiliki oleh Bang Dedi yang dikenal dengan Kedai Akila. Daripada penasaran seperti apa liputannya, ayo ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dedi, Bu. Nah pemirsa Kisi-Kisi, sekarang di sebelah saya sudah ada Bang Dedi dan istri Bang Dedi ini dikenal dengan Bang Dedi Boek ya. Ini kan usahanya namanya Kedai Akila ya. Ya. Apa itu dan ada apa aja di Kedai Akila? Kedai Akila itu kita jual cemilan ya. Khususnya risol mayonnaise, sosis Solo, samosa, ada cilok juga. Dan yang lain-lain juga ada juga. Oke. Ini usaha emang dijalankan suami istri nih? Berdua aja. Berdua. Jadi produksi saya bagian ada, istri juga ada, pemasaran juga saya juga, kadang delivery pengantaran saya juga, marketing juga sama saya juga. Oh, oke. Semua Ya, berarti. bagi-bagi tugas deh kita. Udah lama menjalankan usaha ini nih? Berberasa di bersama Bapak? 2020 pas pandemi ya, Februari atau Maret itu mulai kita ngerintis, mungkin hampir setahun ya, kita udah coba, lumayan sih, alhamdulillah jalan dan memang ya semoga jadi besar lah, harapan saya dan istri ya. Amin, amin. Ini kan dari sisi apa produknya kan makanan ya? Iya. Siapa nih background chefnya nih? Ada background chef? Enggak ada. Oh nggak ada? Oh nggak ada pemirsa. Itu, Kenapa awalnya kok bisa langsung ke sana? Dari awal bikin buat anak-anak dulu sementara, Ah, tiba-tiba jualin ke kantor, pada mau akhirnya udah. Iya. Terus sekarang dia yang produksi Begitu teman saya banyak yang pada pesan, sang istri juga keteteran, banyak pesanan, akhirnya coba deh pegang belajar, akhirnya saya yang take over, udah saya sekarang ya saya buat udah. oh, Nah, sekarang istri tinggal paling ya pemasaran doang, pemasaran, produksi rata-rata saya coba kalau lagi teter dibantu juga, itu aja. oke oke. Itu kalau dari sisi peminat kan banyak tuh ada apa? Mayo juga ya, risol. Gimana nih? Apa segmentasi usianya peminatnya? Anak-anak muda juga demen sih, orang tua juga kadang-kadang untuk risol mayo masih ada juga, kecuali yang memang diet ketat ya, kan lemak semua itu. Jadi ya kadang-kadang kalau ditawarin, ini mau nggak risol mayo? Wah saya lagi diet ntar dulu deh katanya. Tapi so far sekarang sih masuk ke semua segmen sih kalau saya bilang. Semua segmen ya? Peminat juga semua insya Allah masuk Peminatnya aja juga, ya? Iya masuk aja. Banyak anak-anak juga pada suka, yang dewasa juga pada suka banyak. Oke, jadi termasuk jenis frozen juga semuanya? Frozen matang juga kita jual di online matang, kalau ada yang minta matang saya bikin matang. Oh, oke. Frozen pun kita jual ada juga. Oke, langsung lihat produknya. Boleh. Kita ajak pemirsa yuk, kita lihat produk dari Silakan. Kedai Akila. Siap. Oke, pemirsa Kisi-Kisi, ini dia produk-produk dari Kedai Akila. Oke, Mas, Bang Dedi Boek. Siap. Ini ada apa? Itu cilok. Cilok ya. Dalam bentuk frozen beserta dengan bumbunya ya, udah masuk di situ. Jadi kalau customer beli tinggal dikukus lagi, diangetin bumbunya, siap hidangin. Oke. Kemudian ini sama ya? Ini sama, ini dari packaging, ini masih betul di Ini apa, Mas? sosis Solo. Oh, Isinya suir-suir ayam dengan bumbu, sedikit bumbu. oke. Kemudian ini ya? Itu samosa. Samosa. Isinya daging, kentang dengan bumbu kari ya. Bumbu kari. Nah, Oke, kemudian ini itu risol mayo. mm, Ada isiannya smoked beef, mozzarella sama telur sama mayonnaise.
Oke, ini dari sisi kemasan kita lihat Bang Denny nih. Ya, itu Dari samosa ini ini kemasannya seragam semua segini ya. seragam. Isi berapa ini? Itu isi 10. Isi 10 ya? Nah, Oke. Oh, risolnya juga ya 10 ya iya, semua. 10. Oke. Nah, ini ciloknya nih yang sudah siap disantap ya. Iya. Oke, ini kan rata-rata seperti yang Bang Dedi sebut itu frozen ya. Kalau untuk ketahanan atau pemesanan seperti apa nih? Ini kan butuh penyimpanan juga ya. Kalau di frozen untuk suhu minus 18 ya, itu bisa sampai 3 bulan sih. Iya, 3 bulan. Tapi kalau dalam saya pernah jual tuh selama 2 bulan tuh masih bagus. Masih Tapi bagus ya. kalau misalkan sesuai aturannya itu 3 bulan ya, udah cukup kuat itu. Oke, ini biasa teman-teman yang pesan ke Bang Dedi di kedai Alkila ya khususnya. Itu seperti apa prosesnya? Harus 1 hari sebelumnya atau boleh di hari yang sama? Di hari yang sama, kalaupun stoknya kita ada cukup, kita delivery lah, kita antar. Misalkan hari ini dia pagi ada risol nggak ada, berangkat gitu aja. Berangkat ya, nggak ada ketentuan ya. Iya, pokoknya nggak ada batasan. Kalau memang areanya terjangkau ya kita antar, tapi kalau memang jauh-jauh pakai jasa kurir lah. Biasanya GoCen atau apa. Yang mana nih produk yang banyak diminati di antar Awalnya sih ini ya, risol mayo Ah, yang paling top 10-nya tuh. risol mayo ya. Ini kan termasuk baru ya, samosa. Samosa ya. Saus Solo juga, tapi sih sebenarnya berimbang sih. Sebenarnya inquiry-nya banyak juga, untuk cilok juga ada juga peminatnya. Banyak. Karena di dalam cilok ini saya pakai apa sih, daging cincang di dalamnya. Dikit, jadi rasanya ya lumayan lah. Oke, terkait daging apa yang digunakan sama Bang Dedi Daging biasanya? sapi. Daging sapi. Semua rata-rata yang menggunakan. Iya, daging Oh, sapi. oke. Oke. Untuk yang itu ayam ya, Saus Solo ini ayam. Soy Solo ayam biasa ya. Ayam giling. Ayam giling ya. Oke, nah untuk ini kan jenisnya lebih dari 1 ya. Iya. Kalau untuk apa semacam produksi ya, itu gimana konsep yang Bang Dedi terapkan? Setiap hari semua produk ini diproduksi atau seperti apa mekanismenya? Untuk di stok di freezer saya ya, kalau seandainya misalkan komposisinya yang keluar banyak risol, ya risol dulu saya produksi. Makanya saya punya limit minimum stok itu misalkan 100 pieces setiap hari harus ada di frozen. Gitu. Jadi kalau memang itu di bawah itu ya coba-coba lah kita buat. Misalkan udah keluar kita buat sesuai. Jadi selalu balance. Begitu ada permintaan, stok selalu ada. Itu yang saya usahakan. Oke, Bang Dedi, saya dengar nih Bang Dedi kan terkadang jadi ini ya, maksudnya driver juga nih. Iya. Itu seru kayaknya. Saya dengarnya Iya, ke penumpang-penumpang itu gimana? Jadi Ceritain dong. seandainya stok saya di rumah banyak nih. Ah, Stok makanan udah banyak. Saya nyalain aplikasi salah satu Gokar ya atau mobil online ya. Begitu saya dapat penumpang area-area Depok, saya bawa brosur tuh. Brosur ini saya bawa. Misalkan penumpangnya aktif ngobrol, saya masuk gitu lah. Nih produk saya nih Bu, tolong kalau mau jajan cari ini, jangan jauh-jauh. Wah apa aja nih mas, ini. Oke deh, ntar 1 hari 2 hari ada orderan sama driver, saya tanya alamatnya mana ini. Oh udah itu penumpang saya, udah gitu aja dah. Ada juga yang misalkan jauh, dia WA langsung. Boleh nggak pesan offline ya, tapi ya boleh diantar. Ya udah kalau memang Depok area sih bisa saya antar, nggak apa-apa. Oke. Kalau bisa seperti itu, kenapa enggak ya? Mungkin Iya. istilahnya sekali mendayung 2-3 Iya, pulau betul. terlampaui ya. Kali nyelam minum air lah. Ya, Iya. betul. Mas, gimana nih produksinya? Tiap hari kan sama istri nih. Sekarang nih, apa nih yang mau Bang Dedi sama Ibu kasih tahu ke saya sama pemirsa tentang bumbu-bumbunya, Risol produksi mayo lah, dapurnya? risol mayo dan saya kasih tahu nanti. Boleh aja ke dapur ya. Silakan. Nah, Sekarang aja gimana? boleh. Ayo pemirsa kita ke dapur Bang Dedi melihat salah satu menu dari kedai Akila. Siap. Ayo Bang, gimana Bang? Saya nggak tahu Siap. Bang.
Oke, Bang Dedi, ini kan ada bahan-bahannya ya, bumbu-bumbunya. Ini bumbu untuk apa dan ada apa aja nih? Di sini ada tepung, susu, telur yang sudah saya rebus ya, minyak sayur, sini ada garam sama kaldu, ada mozzarella, ini ada semua beef, mayonnaise. Nah ini semua diaduk jadinya adonan ini. Oh, ini semua sudah disatukan ya? Ini, Oke, ini terkait telur apa yang digunakan? telur ayam. Oh, telur ayam. Itu udah saya rebus, itu buat isiannya nanti. Setelah saya bikin kulit, setelah ini kan bikin kulit nih. Kulitnya jadi, baru isiannya item ini sama telur. Ya. Baru setelah saya jadi, baru kita panir pakai tepung roti. Baru masuk frozen. Oke, nah ini kan kalau dari bahan baku utama taruh ini beef dan daging ya. Misalnya orang nggak suka daging nih, ayam itu bisa gak sih? Boleh? Sekarang sih kalau risol mayonnaise rata-rata ada smoked beef sama ada yang inquiry juga pakai sosis. Oh iya, Sosis itu bisa pakai sosis ayam atau sosis sapi. Oh iya, benar sosis. Tinggal kita ganti aja ininya. Nggak ada masalah Nggak ada berarti. masalah. Sesuai customer pengennya apa. Oke, nah ini untuk susunya sendiri yang digunakan Bang Dedi apa nih? Susu Kambing, yang sapi. susu sapi, Susu yang sapi. seperti kayak fresh milk. Oke, kemudian setelah bahan sudah siap seperti ini, dijadi tahu seperti ini ya, dijadi satu ya. Apa biasa yang dilakukan untuk membuat risol kan ya? Tahap apa lagi kemudian? Pertama pembuatan kulit. Pembuatan kulit, setelah kulitnya jadi baru kita isi isiannya. Setelah kita panir pakai tepung roti, baru masuk freezer. Kalau udah frozen baru kita packaging. Oke. Ini kayaknya ada aroma-aroma lagi masak-masak nih di belakang. Jangan ibu lagi Di buat belakang proses apa nih? Lagi bikin kulitnya nih. Buat kulitnya. Ah. Kita lihat ya. Boleh, silakan. Ayo pemirsa kita lihat kulitnya di sebelah mana. Bang Dedi ayo. Silakan. Aromanya tercium sampai sini soalnya. Ya. Oke. Nah, ibu lagi ngapain nih Bang Dedi nih? Nah, ini adalah proses pembuatan kulit ya. Dari adonan tadi yang sudah dibuat, kita buat kulitnya untuk kulit risol. Prosesnya seperti ini dibalik. Tetap kita menggunakan hand glove sama hairnet ya kalau air dibuat tuh, supaya jaga higienitasnya lah. Oke. Oke, ini ada unik nih yang saya lihat. Cara buat ini kulitnya itu dibalik ya? Memang ini diperuntukkan untuk membuat crepes ya. Jadi pakai pantatnya itu dibuat adonannya manasin, setelah itu taruh di ini wadahnya ini satu set nih. Kebanyakan kan bikin di dalam itunya, dalam teflonnya. Nah, saya kebetulan punya alatnya seperti ini dengan keterbatasan yang ada, ya udah saya gunakan ini gitu. Tapi jadi juga. Jadi ini jadinya seperti ini. Ini jadi kulitnya ya seperti ini. Kulitnya nggak bakal sobek lah kuat nih. Oke. Dan ketebalan pun seragam semuanya. Sama, karena memang kan di situ pas begitu ditempel, ya kalau dia semakin lama ya tebal, tapi kita ada hitungan set angkat langsung timingnya. Jadi ada yang sobek-sobek bolong. Nah, gimana nih caranya kalau itu kita kasih tambahin adonannya gitu kan. Oke. Nah gitu biar nggak nanti isiannya nggak bocor gitu loh. Oke. Ini tanda sudah layak diangkat itu apa sih? Ya agak-agak ini kan kuning nih, agak-agak putih dikit aja. Warnanya agak-agak putih. Kalau ini kan masih kuning. Jadi agak putih seperti ini tuh. Lalu kita angkat. Dan nggak boleh kelamaan juga. Iya. Kalau kelamaan kering. Durasi Kering abang sobek. durasinya berapa kira-kira? Hitungannya Setting ada lah ya. Feeling sih hitungannya. Oke. Nah, api juga yang digunakan juga. Standby kita nggak boleh tinggal aja. Kalau tinggal gosong, kering, udah nempel bisa. Oh iya. Oke. Iya, saya lihat dari sisi api pun yang digunakan juga nggak kecil. begitu besar, kecil ya, biar kecil. merata juga Iya. ya. Oke. Nah, kemudian ini apa nih yang Ini setelah risol udah diisi, dibentuk, baru kita panir pakai tepung roti. Buat luarnya kita panir. Dengan menggunakan adonan yang sama. Jadi risolnya jadi masukin adonan lagi, masuk panir sini, baru masuk ke freezer. Oh, Nah, baru siap digoreng gitu.
Bang Deddy, ini rata-rata per hari yang Bang Deddy sama istri ya Ibu produksi itu berapa banyak untuk ya mungkin dari produk risol? Kalau rata-rata untuk risol saya per hari kadang 100 ya. 100 pieces per hari saya buat. Oke. Ini saya lihat ya. Ini kan lumayan ya kalau dalam jumlah porsi Iya. besar. 100 atau 200 ya. Pasti ada titik jeninya ya. Iya. Itu gimana Bang Deddy? Ya, soalnya? enjoy aja lah. Jalanin. Emang kerjaannya begini mau gimana lagi kan? Saya jalanin aja udah. Nah, oke. Berapa banyak sejauh ini yang paling porsi terbanyak lah ya selama dijalankan kedai Aki lain? Pernah sampai buat dalam sehari bisa 200 pernah saya buat. 200? 200 sampai 250 pernah. Oh, oke. Seharian tuh benar-benar pagi sampai sore. Nah, Kiri kanan dong ya? iya. Oke, Bang Deddy mau tunjukin kita proses apa nih selanjutnya? Iya, ini dari proses pembuatan kulit. Jadi kita isinya kita akan isi dengan isian ini. Langsung aja ya kita proses. Boleh, boleh, boleh. Ini kulitnya ya. Hmm. Kulitnya proses seperti ini. Ini kita isi mayones ya. Mayonesnya ya? Mayonesnya cukupnya. Oke. Kita segini ya. Terus kita isi smoke beef. Nah ini smoke beefnya kalau memang ini kita cek dulu. Kita isi sini. Oke. Nah ini ada Tuh namanya mozzarella. mozzarellanya. Nah terus lalu telurnya. Telurnya, oke. Nah ini kita proses gulung. Ya. Gulung. Terus hati-hati. Benar-benar. Iya. Setelah ini kan ada jadi begini. Ini kita taruh di wadah sebelum kita panir. Kita kumpulin dulu biasanya. Saya biasanya bikin banyak, baru saya panggil. Nantinya ini masuk ke sini, baru saya panir ke sini, balik lagi ke tempat ini. Seperti itu. Oke. Oke, nah Bang Deddy, ini kan sedang pembuatan risol, Risol mayo. risol mayo. Iya. Nah terkait kulit kan produk dari Bang Deddy banyak nih, ada mayo juga ya. Nah kulitnya itu menggunakan apa? Maksudnya kulit yang saudara pilih? Kulitnya yang sama untuk si Solo itu sama kulitnya. Kalau samosa itu kebetulan saya dapat dari rekanan kulit yang udah dicetak jadi kotak, jadi tinggal langsung lipat aja. Jadi untuk proses pembuatan kulit hanya ini sama sosis Solo. Risol ya. Oke, kalau isinya pun tergantung dari jenisnya juga ya, beda bisa ya. Oke, nah kemudian kan dikumpulin nih ya. Selama misalnya ini coba proses berikutnya di apa? Di panir langsung ya. Langsung coba-coba. Oh, dilem dulu gitu ya. Panir dulu. Ini bahan yang cairnya Nah, sama juga ya? Yang sama. Lalu masuk ke tepung ininya. Oke. Minyaknya. Nggak pakai tangan ini aja biar cepet gitu. Ini kan basah ini. Kalau basah kesini lagi nanti malah Oh, gerumpel ini. oh sengaja. Nah, Oke, oke. Oh iya kena cairan bergumpal ya. Nah ini nggak ada nih, masuk ke sini, ini nanti masuk ke freezer. Seperti Oke. ini. Freezer. Banyak freezer udah bosan, baru kita masukin packagingnya. Oke. Beres itu selesai berarti. Biar selesai, masuk ke sini. Oke. Bang Deddy, ini terkait ukuran ya, saya mau tanya nih. Tipikal orang beda-beda ya. Kalau saya mungkin bisa ya besar atau enggak, untuk bisa di custom nggak terkait ukuran dari produk Bang Deddy? Kalau untuk ini tergantung kulitnya ya. Kalau semakin tadi apa namanya teflonnya besar, itu bisa saya buat yang lebih besar, lebih panjang atau lebar untuk risolnya. Tapi kalau untuk ukuran yang tadi saya punya, ukuran seperti ini standarnya. Ada seperti itu ya. Oke, oke.
Oke, Bang Dedi dan Ibu, untuk produk kedai Akila ini tuh biasa dijual di mana aja? Nah, untuk produk-produknya kita jual di online, di GoFood atau GrabFood. Terus Instagram juga di ada. Instagram, kadang di WA juga, di grup-grup itu saya jual juga. Offline juga kita jual. Nah, dari kerabat-kerabat, teman-teman atau apa gitu. Oh, kalau offline itu ya, kita Iya. kerabat, Nah, tetangga. bisa lewat WA, tetangga atau ada yang direct langsung datang ke rumah juga ada. Kalau untuk penjualan dari sisi online itu namanya kedai Akila di transportasi Akila. online. Iya. Sama. Kalau Instagramnya sama. Sama, Kedai dari kedai. Akila juga. Oke, kalau untuk direct langsung nomor WhatsApp yang bisa dihubungi itu di nomor berapa biasanya? Nomor handphone biasanya nomor handphone saya di 089 533 298 2079 atau nomor Ibu itu 0818 08 20 75 89. Oke. Nah, Bang Dedi dan Ibu, siapapun boleh menjelaskan ini ada makaroni. Makaroni ya? Skutel. Iya. Jenis apa nih? Bakar atau apa? Ini dibakar. Dipanggang. Dipanggang ya? Oh, oke. Tadi kan belum sempat Iya. lihat juga nih saya nih. Ternyata ada ini Ada juga. makaroni, iya. Apa aja biasanya dalamnya atau isi yang ada di makaroni ini? Itu dalamnya makaroni sama daging giling, ada smoked beef-nya juga. Dan Keju. campur Ada keju keju, juga. susu juga ada. Boleh tahu nggak kisaran harga produk yang ada di kedai Akila ini? Boleh, kalau untuk makaroni yang kecil di 10.000, kalau yang besar 15.000. Tapi boleh request juga sih, kadang-kadang kayak temen Ada yang mau minta order yang satu besar, loyang. ada yang itu boleh Iya. bisa. Oke. Nah, tapi itu sesuai request aja. Kalau ini kan Ini yang selalu standar ada. kita jual antara 100 gram 150 gram. Oke. Kalau untuk jenis lainnya kisaran harganya berapa? Untuk risolnya, Untuk untuk risolnya samosanya. kita frozen di harga 35.000, isinya 10 semuanya. Dan samosa Iya. kita ada dua, ada yang ayam, ada yang beef. Oke. Nah, kalau yang ayam 35.000, kalau yang beefnya 40.000. Kalau sosis Solo itu isi 7 20.000. Oke. Oke, dari berbagai macam produk yang ada di kedai Akila ini, apa maksudnya ada beberapa produk yang banyak dijumpai ketika ada acara-acara contoh pernikahan. Itu Bang Dedi dan Ibu menyediakan kerjasama dalam seperti itu, nggak pemesanan seperti itu, partai besar khususnya? Bisa sih. Bisa aja. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Seandainya misalkan ada orang mau wedding terus dia mau ambil contoh makaroninya. Betul. Untuk sekitar 500 pieces yang 150 bisa aja kita provide. Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Asal dia dari jauh hari aja jangan dadakan. Iya, Iya. repot juga kita Iya. kadang-kadang. Kalau untuk reseller juga boleh, kalau mau jadi Iya. memasarkan produk kita Oh, juga boleh. Bagi teman-teman yang pernah juga ada yang coba jual risol kita ya kita kasihlah reseller marginnya adalah untuk itunya dari harga jual retail kita. Dia tetap jual harga retail tapi dia sama saya marginnya ada sedikit buat mereka lah untuk reseller ada juga bisa. Oke. Untuk ketentuannya gimana tuh jadi reseller di kedai Akila ini? Mungkin saya nggak ngebatasin ya, kita nggak ngebatasin. Pembelian di atas 10 pack aja sih. Iya. Oke. Semua varian ya? Iya, boleh campur. Oke. Sejauh ini pengiriman sudah kemana aja nih Bang Didi sama Ibu nih untuk produk-produknya? Pengiriman masih di area Jakarta Ya, Bodetabek aja sih masih. Jabodetabek ya? Nah, Pernah ada yang tanya-tanya juga itu ke luar pulau ya Kalimantan, tapi baru sekedar chat aja belum ini. Alhamdulillah belum juga terrealisasi. untuk risolnya sama risol ini sudah masuk hotel juga sih, salah Iya, satu hotel. salah satu hotel di daerah Jati Bening ya, Bekasi itu udah masuk. Oke, nah terkait kalau itu biasanya kan kerjasama dalam maksudnya artinya konsisten ya, Iya. continue maksudnya. Iya. Itu bersedia juga setiap hari harus provide ini produk ini di tempat kami nggak masalah gitu. Nggak masalah, karena mas setiap hari ini produknya kita selalu provide sih, selalu tersedia setiap hari. Oh benar-benar Untuk berarti harus fresh juga berarti. Kita harus Iya. stok, iya. Selalu nyetok. Benar-benar jaga stok. Oke, ini kan menarik juga nih usaha keluarga yang dijalankan sekaligus dijalankan suami istri ya. Iya. Terkadang nih ada
istri mau punya usaha ini, suami mau punya usaha ini. Nah ini menyelaraskan itu seperti apa biar nggak konflik gitu? Ya dalam hal ini sih saya ya khususnya kan makanan ya udah kita bareng-bareng aja bagi tugas, itu aja sih. Kadang saya pengennya jualan ini, tapi kan yang ada sekarang kita tekunin dulu nih. Biar kalau makanan kan ibarat katanya kan butuh rentang waktu ya untuk menjadi brainwashnya orang tahu dulu, oh dari Akila ada ini tuh, itu kan perlu waktu ya kan, nggak cuma sebulan 2 bulan, ya udah kita tekunin dulu. Jadi untuk usaha yang lainnya ya untuk sementara kita di kuliner cemilan dulu, belum makanan berat, itu dulu sih sementara. Apa yang Bang Dedi sama Ibu rasakan hambatan atau kendala sejauh ini dalam menjalankan usaha ini tentunya? Hambatan dan kendala ya paling bahan baku ya, kalau lagi harganya naik turun ya. Nah itu kan kadang juga kan, misalkan contoh harga telur kan kadang fluktuasi, kadang naik kadang turun. Pas lagi naiknya itu kita harga teteran kan, tapi kan untuk menaikkan harga ke customer yang udah tahu ini kan kadang-kadang nggak langsung kan, ada butuh proses. Itu aja sih yang ini so far ya, untuk harga bahan bakunya aja. Nah kalau kondisi seperti itu gimana cara mengatasinya? Kadang harga kan fluktuasi tuh, naik turun. Rasa nggak berubah, harga juga customer masih bisa oke lah. Ya gimana cara mengatasinya? Kemarin masih stabil sih harga. Kemarin masih stabil, harga jual juga kita masih stabil. Sempat awal jual itu 30.000 per pack untuk risol Melayu, tapi kita naik sekarang di 35.000. Dengan reasonnya memang bahan baku pada naik. Mereka customer itu dari soal harga sih nggak masalah ya, karena mereka mencari rasa, tes, itu yang saya alami, pengalamannya itu aja. Oke, Bang Dedi dan Ibu, saya mau minta dari Bang Dedi satu, Ibu satu, harapan ke depan seperti apa terkait usaha yang sedang dijalankan ini. Harapan dari Bang Dedi dulu deh. Kalau saya sih berharap ya semoga usaha yang kami jalankan ini terus berkembang, sehingga terciptalah yang namanya kedai benar-benar kedai Akila. Karena kan ini masih rumahan nih. Nanti suatu saat kita punya kedai Akila, mungkin di situ tambahannya ada makanan berat yang lain, bisa kongko atau semacam coffee shop lah atau apa, tapi khusus untuk cemilan. Cemilan ya. Itu harapan saya. Dari Ibu gimana nih Bu? Ya semoga sama Pengen aja punya sih. ruko. Oh dia pengen punya ruko. Oh, oke. Dia dagang apa Semoga aja. makin tambah besar aja sih. Yang besar ya. Walaupun harapannya berbeda nih, tapi harus diaminkan semuanya ya. Amin. Karena kan positif semua ya. Iya, betul. Oke, Bang Dedi dan Ibu, semoga harapan-harapannya terwujud segera ya. Iya, Kita amin. rasa juga bisa diterima sama masyarakat umum sampai luas juga ya se-Indonesia. Sama berkah juga ya. Terima kasih loh udah diajak ke dapur, Sama-sama. lihat-lihat produksinya Kami ya. terima kasih udah dikunjungin sama El Sinta TV. Sama-sama, Pak Bu. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Bang Dedi dan istri terkait usahanya dikenal dengan Kedai Akila. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.